edukasi akhlak dan integritas dengan saya Hainun dan yang bersama saya Dewa. Kali ini kita akan membahas fondasi moral yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Waalaikumsalam. Dan sekalian Nun, hari ini kita mulai dari dasarnya. Apa itu akhlak dan mengapa ia begitu penting? Nah Dewa, aku mau tanya nih, kan banyak orang menganggap kalau akhlak itu hanya tentang sopan santun. Nah, menurut kamu tuh itu definisi benar apa enggak? Menurut aku sebenarnya lebih dari itu. Akhlak berasal dari bahasa Arab al-khuluq yang berarti perilaku, tabiat, atau karakter. Dalam Islam, Imam Al-Ghazali mengatakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi akhlak itu internal ya, sudah menjadi diri kita sendiri, sudah menjadi bagian dari diri kita sendiri ya. Ya, tepat. Akhlak bukan sekedar tindakan sekali waktu, melainkan kebiasaan baik yang terinternalisasi. Ketika seseorang mudah berakhlak baik, ia akan berbuat baik secara spontan, bukan karena dipaksa atau sekedar dipandang. Artinya akhlak itu tuh seperti otot ya, harus dilatih terus-menerus. Benar, semakin sering kita berbuat baik, semakin kuat juga akhlak kita. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk, itu juga akan menjadi kebiasaan kita untuk berbuat buruk. Dalam Islam, akhlak memiliki posisi istimewa. Rasulullah bahkan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi, apa itu akhlak? Hadis yang terkenal riwayat Ahmad dan Hakim menyebutkan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa intisari risalah Islam adalah pembentukan karakter mulia manusia. Menarik, jadi agama bukan hanya ritual, tapi pembentukan karakter. Betul, ibadah sholat, puasa, zakat, itu semua mengarah pada pembentukan akhlak. Sholat mengajarkan kita disiplin, puasa mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu, dan zakat mengajarkan kita kepedulian sosial. Kalau begitu, bisa berikan contoh akhlak yang menjadi fondasi atau anti korupsi. Ada 4 pilar utama. Yang pertama ada al-amanah atau kepercayaan. Ini maksudnya memegang amanah dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua ada asidik atau kejujuran. Ini maksudnya benar dalam ucapan dan perbuatan. Yang ketiga ada al-istiqomah atau keteguhan. Itu artinya konsisten pada kebenaran meski sulit. Lalu yang keempat ada al-wara atau kehati-hatian. Itu maksudnya menjauhi yang syubhat dan haram. 4 nilai ini sepertinya menjadi tameng melawan godaan korupsi ya? Betul sekali, korupsi terjadi ketika amanah dikhianati, kejujuran ditinggalkan, dan hawa nafsu yang mengalahkan prinsip. Di era digital ini, akhlak justru semakin teruji. Hoax, cyberbullying, penipuan online, semua itu menunjukkan erosi akhlak. Betul sekali, teknologi mempercepat penyebaran, tidak hanya penyebaran informasi, tapi juga penyebaran keburukan. Orang dengan akhlak lemah akan mudah terjebak dalam praktik-praktik tidak etis di dunia maya. Jadi, akhlak itu timeless, relevan di segala zaman. Sangat relevan, peradaban maju tanpa akhlak adalah bencana. Lihat sejarah kerajaan-kerajaan terdahulu besar, runtuh, bukan karena kekurangan teknologi, tetapi karena korupsi dan moral yang rusak. Terima kasih Dewa atas paparannya. Teman-teman, setelah memahami fondasi akhlak, di sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana korupsi merusak tatanan sosial. Bersama Mbak Buda Ita, kita akan mengungkap dampak korupsi yang sering tidak kita sadari. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat datang kembali dengan saya Wafik bersama teman saya Ikan. Di sini kita akan membahas musuh besar bangsa, korupsi. Oke, Ikan, setahu aku nih korupsi itu kayak nomor sempit hanya mengenai uang. Emang itu benar ya? Menurut aku tidak sepenuhnya sih. Korupsi itu bisa menyangkut tentang penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana, tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian. Oh, jadi korupsi itu bukan sekedar uang ya. Tentu tindakan selain korupsi juga bisa berupa suap dan pihak birokrasi, pembalasan dalam jabatan,
gratifikasi itu pemberian dalam rangka hubungan dinas tapi diterima tanpa izin atau melampaui batas. Jadi keduanya sama-sama dilarang. Nah, tadi kan kita udah bahas secara garis besar pengertian mengenai korupsi. Cuman sekarang kalau dampaknya tuh kayak gimana sih? Nah, mari kita lihat dampaknya. Seringkali orang menganggap korupsi itu hal yang biasa atau tidak merugikan secara langsung. Kalau menurut kamu gimana? Menurutku itu kesalahan yang fatal banget sih, karena aku pernah baca riset korupsi itu hal yang berantai dan sistemik. Satu orang korupsi di pengadaan maka akan berdampak kepada banyak hal seperti pendidikan berkualitas buruk, jalan cepat rusak, dan kecelakaan meningkat. Iya, betul. Dari bidang ekonomi berdampak pada inflasi, pengangguran, dan investasi menurun. Kemudian di bidang sosial berdampak pada kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan. Selanjutnya di bidang politik berdampak pada ketidakpercayaan publik dan oligarki. Dan selanjutnya pada bidang moral berdampak pada erosi nilai kejujuran dan normalisasi curang. Ternyata dampaknya mengerikan sekali ya. Dan aku pernah baca data dari KPK itu menunjukkan bahwa negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, yang seharusnya itu bisa digunakan untuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur. Benar, dan itu sangat merugikan. Setiap rupiah yang dicuri adalah hak rakyat yang dirampas, jalan rusak, guru honor tak dibayar, pasien tak dapat obat, itu semua akibat korupsi. Dan yang paling bahaya itu korupsi melahirkan korupsi. Anak melihat orang tua korupsi dan dia hidup dengan budaya seperti itu sehingga menganggap hal seperti itu adalah hal yang biasa. Benar sekali, korupsi adalah warisan terburuk yang bisa ditinggalkan generasi tua kepada generasi muda. Oke, ada satu pertanyaan besar yang berputar di otak saya nih. Kenapa sih orang terdidik juga bisa korupsi? Saya penasaran banget nih sama psikologinya. Menurut aku ada beberapa faktor psikologi yang saya temui dari penelitian. Yang pertama itu ada rasionalisasi, itu seperti menormalisasi dengan alasan semua orang juga begitu, ini hak saya butuh untuk biaya operasi. Oh, berarti kayak pembenaran untuk merasa tidak bersalah gitu ya? Nah, alasan kedua itu kayak pelepasan moral seperti menyalahkan sistem, menyalahkan alasan, dan menyalahkan gaji. Padahal kan gaji kecil itu bukan alasan yang tepat untuk mencuri. Tentu bukan. Dimulai dari hal kecil yang tidak disadari seperti terima kopi gratis, terima makan gratis, terima uang transport, dan lama-lama terima uang besar. Kemudian hal itu dinormalisasikan dan orang akan ikut-ikutan. Oh, berarti kayak jatuh ke jurang secara perlahan gitu ya. Kayak korupsi itu bukan hanya sekedar masalah individu, tapi juga sistem. Benar, sistem yang transparan dan akuntabel akan mengurangi peluang korupsi, meski akhlak individu tetap menjadi pertahanan aktif. Oke, ternyata dampak dari korupsi itu sungguh menakutkan ya. Tapi menurut ada harapan nggak sih? Oke, selanjutnya di sesi ketiga akan dilanjutkan dengan Noval dan Yasmin. Sekian dari kami. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami dengan saya Yasmin dan rekan saya Noval. Kali ini kita akan membahas bagaimana akhlak bisa mencegah korupsi. Jawabannya sederhana tapi dalam. Akhlak membangun imun sistem moral. Seseorang dengan akhlak kuat akan auto reject dengan godaan korupsi, bukan karena takut akan tertangkap, melainkan karena hatinya menolak. Ada pun konsep menarik yang saya ajarkan di sekolah, yaitu moral kompas. Akhlak adalah kompas. Ketika seseorang punya kompas yang akurat, ia tak akan tersesat meski dalam kabut godaan. Dan kompas itu harus dikalibrasi terus-menerus melalui pembelajaran, dukungan, dan introspeksi diri. Mari kita bahas 5 pilar akhlak anti korupsi yang saya katakan dalam pelatihan. Yang pertama yaitu integritas atau ketulusan hati. Di antaranya konsisten antara hati, lisan, perbuatan yang tidak munafik atau dua muka. Yang kedua itu transparansi atau keterbukaan. Di
antaranya tidak ada yang ditutup-tutupi dan berani diperiksa dan dikritik. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat yaitu keadilan atau keseimbangan hak dan kewajiban. Di antaranya tidak memihak, tidak mementingkan diri sendiri, juga memberikan hak kepada yang berhak. Kemudian yang terakhir, keberanian moral. Berani benar meski sendirian dan berani melawan meski berisiko. Nah, 5 pilar ini harus dipelajari, dipraktikkan, dan diinternalisasi. Bukan hanya dihafal. Saya sering bilang, hafal 5 pilar tapi tidak praktik, sama halnya dengan hafal resep tapi tidak bisa memasak. Mari ke contoh konkret. Anda adalah pegawai pengadaan barang. Seorang vendor menawarkan komisi 10% jika Anda memenangkan tendernya. Apa yang terjadi? Ketika orang tanpa akhlak, mereka akan berpikir, ini kesempatan saya, lagi pula siapa yang tahu? Semua orang juga begitu. Gaji saya kecil dan ini lulus saja. Tepat. Sekarang orang berakhlak. Jika orang berakhlak, mereka akan berpikir, ini amanah yang dipercaya kepada saya. Uang ini haram, rezeki dari korupsi akan merusak keluarga saya. Allah itu maha melihat. Saya menolaknya. Perbedaannya adalah internalisasi nilai. Orang berakhlak akan merasa jijik pada korupsi dan hanya takut akan tertangkap. Dan saya pernah bertemu pegawai negeri yang menolak suap miliaran rupiah. Saya tanya, kenapa? Dia menjawab, saya tidak bisa bikin minyak kalau pakai uang haram. Itulah diskon yang tidak bisa dibeli dengan uang korupsi. Teori tanpa praktik adalah jualan. Jadi terakhir, Hasna dan Syarul akan memberikan action plan konkret yang bisa langsung diterapkan. Siap untuk berubah? Sesi terakhir akan mengajak kita untuk bertindak. Jangan kemana-mana. Selamat datang di sesi penutup. Saya Asna, aktivis anti korupsi, dan Syarul, fasilitator perubahan. Di sini kita akan membuat rencana aksi nyata untuk mencegah korupsi. Mungkin dari teman-teman sudah banyak bertanya sih bagaimana sih kita sebagai individu dalam menyikapi anti korupsi itu. Baik, ini saya punya pengalaman yang bisa dilakukan oleh yang pertama adalah yaitu mengevaluasi diri apakah kita pengangguran, tugas, yang kecil, hingga manfaat pilihan. Yang kedua itu adalah jauh-jauhkan. Hindarilah situasi yang merugikan, jangan pernah terima dari vendor, jangan pernah meminjam fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, meski orang lain melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pilih lingkungan baik, bergaul dengan orang-orang jujur, jauhi orang-orang yang suka melakukan hal politik. Yang keempat, teruslah belajar. Isi waktu luang kalian dengan ilmu, bukan hiburan yang berakhlak seperti buku, ujian, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, yaitu yang terakhir, akuntabilitas diri. Maksudnya adalah kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita seperti teman, keluarga, rekan kerja. Dengan begitu apa ciri kita untuk menjadi korupsi? Nah, teman-teman, korupsi adalah melawan diri. Setiap hari kita diuji, mau jujur atau kurang, mau amanah atau tidak. Nah, di sini saya sudah sharing Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bahwa orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Maidah ayat 42, 45 dan seterusnya. Dari ayat tersebut dapat kita ambil nilai yang pertama, kita sebagai manusia harus selalu berbuat baik tanpa memandang status. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia harus berbuat adil pada semua. Kemudian yang ketiga, kita sebagai manusia harus selalu mungkin dari nilai yang kita ambil dapat kita sebagai manusia harus selalu berbuat baik, berbuat adil dan supaya kita dan kesan subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari saya dibaca. Nah, ingat ya teman-teman, akhlak adalah investasi jangka panjang. Hasilnya
warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're